Tadi aku pengen nanya nih, pelatihnya di Solo gimana? Galak-galak atau gimana? Ya galak karena untuk kitanya lebih juga benar. kan lebih apa sih, lebih cepat untuk nangkep apa yang diajarin gitu. Galaknya masih galakan yang di mana nih? Galakan di luar atau yang di sini? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Pose Podcast Suara 4 bisa 4 hebat. 4 bisa hebat. Yo halo sahabat Pose, jumpa lagi di podcast Suara 4 bisa 4 hebat. 4 bisa hebat. Senang sekali rasanya aku Habibi bisa menemani kalian di acara Pose. Tapi di sini aku nggak sendirian, aku bersama Kiki. Halo sobat Pose, kali ini kita di episode 2 Pose kali ini kita akan membahas seputar siswa-siswi SMK Negeri 4. Nah, tapi sobat Pose penasaran nggak sih siapa yang kita undang kali ini? Kiki tahu nggak siapa yang kita undang kali ini? Tahu dong. Siapa? Nih, udah ada di depan kita. Langsung Iya. aja kita sambut. Pose. Silakan untuk Rosel memperkenalkan dirinya. Kenalkan, nama aku Roselia Mutiani Tias dari kelas 11 KP1. Halo Rosel. Halo, Pose. Jadi Rosel ini dia merupakan paskibraka pembawa baki dari SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan pada acara HUT RI ke-77. Nah, mungkin kita akan membahas seputar paskibrakanya, bagaimana mungkin dia menjadi paskibraka. Nah, Rosel, sebelum menjadi pembawa baki itu apa sih yang harus kita lakukan itu? Yang pertama itu harus mempersiapkan diri juga ya. Iya. Untuk ngelakuin tes-tesnya, seleksi-seleksinya juga. Terus lebih banyak apa sih, olahraga juga sih. Karena biar kita kuat dan mantap juga. Wow. Tesnya apa aja tuh? Tesnya itu dari pertama itu dari tingkat sekolah. Terus di tingkat sekolah itu diseleksi siapa aja nih yang mau dikirim untuk tes tingkat kecamatan. Dari sekolah itu ngirimnya berapa orang deh? Sebenarnya sih ada maksimal 6 orang, tapi tergantung yang akan dikirim tuh berapa. Kalau yang SMK 4 ini yang sekarang dikirim itu 5 orang untuk tes kecamatan, dan yang pas diseleksi tes kecamatan itu yang lolos 4 orang, jadi yang satu gugur. Iya. Terus Sedih nggak tuh? sedih sih sebenarnya, karena gimana ya, pengen berjuang bareng gitu loh, biar bisa sama-sama lolos ke tingkat selanjutnya. Tapi malah yang lolos 4 orang, jadi ya Gimana ya, sedih. Terus pas lolos 4 orang itu untuk ikut seleksi selanjutnya tingkat kota. Di seleksi tingkat kota ini dibagi 3 hari seleksi. Jadi seleksi pertama itu ilmu pengetahuan, bakat, sama tes psikologis. Nah, hari kedua itu samapta, olahraga. Terus hari ketiga itu pantohir sama bimbingan Pancasila. Oh, tadi kan ada yang namanya pantohir ya. Pantohir Iya. itu apaan? Pantohir itu kayak berdiri berjam-jam, itu lama banget. Karena gimana ya? Itu yang nentuin sih sebenarnya. Karena banyak yang waktu hari kedua sama waktu itu sebenarnya hampir sama. Pas yang bagian akhir itu sama pantohir. Jadi itu kan kayak dipilih buat berdiri lama. Dan banyak yang angkat tangan, capek gitu loh. Ini kayak ya udah dipilih nih, udah hampir mau kepilih. Ternyata malah angkat tangan buat nyerah gitu loh. Jadi mereka itu benar-benar diri harus siap gitu. Iya. Nggak boleh gerak tambahan ya? Nggak boleh. Waduh. Bergerak dikit boleh nggak tuh? Iya, kalau ketahuan sih sebenarnya boleh. Colong-colong lah Iya. istilahnya. Iya, Colong-colong biar benar, nggak benar, ketahuan benar. Iya, kan. benar. Itu boleh. Tapi kalau misalkan ketahuan ya udah pasti ditegur. Oh. Emang Rosel pernah ketahuan nggak tuh? Ya alhamdulillah nggak. Enggak. Nah, selama waktu jadi pantohir tadi namanya? Iya, pantohir. Nah, pantohir kuat gak itu? Kuat. Karena Alhamdulillah, kuat. dikasih tips juga kan sama pelatih kayak nyanyi-nyanyi aja dalam hati. Nah, itu tuh nyanyi-nyanyi dalam hati kayak padahal nyanyi lagu anak-anak kan nyanyiin. Biar nggak ngantuk. Iya, Ya, lagu biar balapku gak ngantuk mungkin. juga, biar gak ngantuk, biar gak capek. Dan alhamdulillah kuat. Kan biasanya tuh kalau berdiri lama kadang suka langsung pusing, gak kuat banget. Itu alhamdulillah lah kuat. Alhamdulillah. Di situ ada bintang nggak? Waktu yang pantohir itu ada. Ada. Padahal dia udah dipilih. Waduh. Itu gak kuat ya. Wah, serem sih. Berarti
Rosal ini keren banget ya bisa Iya, lolos bener. gitu. Itu kan di hari ketiga ya. Nah, Iya. pas di hari keduanya itu ngapain? Itu yang sama Kak. Tes. Push up, sit up, lari 12 menit, shuttle run, itu sih. Lari 12. Capek. Larinya itu berapa meter? Seluas lapangan sepak bola. Waduh. Itu capek. Wah, itu dari ujung ke ujung. Iya, Wah. muterin terus. Itu kalau misalkan ada yang larinya kayak motong-motong gitu ada nggak? Nggak ada. Kan kayak apa sih? Diawasin. Diawasin. Jadi kayak TNI-nya tuh yang pengawas itu ngeliatin terus. Jadi Wah, nggak bakal bisa. Keren banget. Itu 12 dari ujung ke ujung berapa kali tuh? Tergantung. Kalau misalkan kuatnya 2 putaran, kalau nggak 3 putaran ya 3 putaran. Oh. Itu kan tergantung dari kitanya juga. Kuat larinya. Oh, dari kuat iya. larinya. Rosal berapa kuatnya? Itu. Karena udah mikir cepet selesai. Iya benar. Berarti diwaktiin ya? Iya diwaktuin. Wah. Iya. Terus, berat banget. Tadi tuh kalau misalkan nggak keterima tuh rasanya gimana sih? Nyesel nggak sih? Sebenarnya kan yang lolos pas apa ya? Pas pengumuman lolos yang setelah waktu akhir itu kan pengumuman. Keterimanya alhamdulillah, gak keterimanya sedih. Apalagi kan aku tahu kalau aku doang yang lolos gitu ya. Terus teman-teman enggak. Itu sedih banget karena Benar sih. mereka juga sebenarnya Berjuangnya berjuang bareng-bareng. Berjuang bareng terus ya, nggak kalian. lolos ya sedih. Sedih. Tapi akhirnya pas sudah sampai di tingkat kota itu tuh langsung dipilih atau gimana? Maksudnya dites lagi atau gimana? Di tes lagi tes kesehatan AMCU ya. Jadi waktu itu kan yang lolos ada 60 kalau nggak salah ya, 60 orang itu udah MCU, terus udah ngukur seragam juga. Ternyata yang lolos cuma 50 dan sisanya yang udah ngukur seragam ya aku pasti tahu pasti perasaan sedih gitu loh. Kayak udah pengen dapet Iya. gitu kan, tiba-tiba nggak lolos gitu. Tiba-tiba Di PHP. Aduh, parah banget. udah sedih banget sih itu. Ya benar. Terus udah gitu pas sudah masuk ke tingkat kota kan udah ngukur baju tuh. Nah pas udah ngukur baju tuh ngapain aja? Udah ngukur baju tinggal lihat pengumuman yang lolosnya, terus selesai lihat pengumuman yang lolos nanti dikasih tahu lagi kapan ikut karantinanya. Oh, ada karantina. Karantina itu buat untuk latihan. Oh. Berapa lama itu? Itu 14 hari. Oh, 2 2 minggu. mingguan. Capek nggak tuh? Ngapain aja itu? Ngapain aja? Berhari-hari ngapain? Berhari-hari ya pagi itu Iya. latihan. Jadi dari asrama itu ke lapangan itu latihan sampai sore, capek banget. Dari pagi sampai sore. Iya, dari jam 7 sampai jam 5 itu latihan. Itu Baiklah. capek banget karena gimana waktunya juga kan kita dikejar waktu untuk 17 Agustusan, Oh, jadi iya, benar. latihannya tuh bener-bener cepat. Iya. Habibie pasti nggak kuat. Kiki lagi emang kuat. Ini lagi. Terus pas lari, jadi itu pas karantina 14 hari, setelah itu ngapain aja? Belum ada pengumuman lagi sih. 14 hari kan setelah apa sih namanya? Pengibaran itu biasanya kita jalan-jalan, tapi untuk sekarang belum ada pengumuman. Nah, tadi penasaran di bagian tes pengetahuan yang dites apanya itu? Seputar kayak ada BPPKI-nya, terus ada Paskibraka-nya. Oh, sejarah-sejarah Paskibra ya. Terus ya. Bisa jawab nggak? Alhamdulillah bagus. Dari 75 dapat 40-an. Keren banget. Waduh. Enggak banyak juga tuh soalnya. Iya. Ada berapa soal? Itu ada apa ya? 75 soal tapi aku dapat 40 nilainya. Karena susah banget. itu udah pasrah. Tapi 40 juga bisa masuk ya? Iya. Keren banget. Oh ya, tadi kan aku pengen nanya, kan sebelum masuk ke kota itu dipilih dari gurunya langsung atau Rosel ngajuin sendiri? Untuk Pas masuk ke ini Ke tingkat kecamatan. Ya, ke tingkat kecamatan. Kan dari sekolah dulu Kan ke dari kecamatan. sekolah. Sekolahnya pemilihannya kayak gimana? dipilih dari ekskul Paskibranya. Jadi pembina sama pelatih itu kayak nyari siswa yang sekiranya untuk bisa diikutin seleksi gitu. Jadi
Itu yang tadi yang 5 orang itu ya? Iya. Oh, termasuk Rosel berarti. Iya. Aduh. Dari 5 cuma 1. Aduh. Terus kan Ini nih, Pas foto ngambil- waktu latihan ini ya. Ini waktu karantina 14 hari nih. Ya itu waktu gladi bersih. Oh, gladi bersih. Iya. Hamin berapa? Hamin 2 atau tanggal 5? Iya, Hamin 2. Oh, Hamin 2. Berarti tanggal 15 ya? Iya. Wah. Hamin 2. Wah. itu deg-degan gak sih di tengah sendiri? Itu kamu yang tengah kan? Iya. Yang tengah terus deg-degan gak? Deg-degan banget. Yang teman-teman ini mereka sekolahnya setangsel juga kan? Tangsel, iya. Sampai sekarang kan udah selesai nih. Udah selesai pengibaran pas hari 17 Agustus. Dan sekarang masih ada kontak dari Ada grupnya. Oh, ada. Pasti di Juga. Kadang harus suka gitu ya. kalau ada kesempatan main. Wih, Main silaturahmi masih ada Iya. berarti ya. Wah. Keren. Udah. Nanti juga bakal ketemu lagi soalnya kan nanti bakal ada pengibaran lagi tanggal 1 Juni hari Apa itu? hari Oh, di lahir Pancasila. Pancasila Oh, diundang lagi. Bakal ketemu lagi sama mereka iya. Wih. Ketemuannya di mana? Iya, latihan lagi. Oh, latihan Ah. lagi. Masya Allah. Oh, latihan lagi. Siapa tahu nanti dipanggil gitu kan. Iya, benar. Ini ini nok latihan nih ya. Wah. Latihannya panas banget gak? Panas banget. Ini latihannya yang tadi dari jam 7 gitu Iya, sampai dari sore. Jam 7 sampai jam 5. Oh, jam 5. Jam 5. Keren jam 3. Sebenarnya di rondenya itu jam 4 kalau nggak salah jam 3 atau jam 4 itu udah selesai. Iya. Cuma karena kitanya juga ngejar waktu biar pas, biar cepet ini, jadi jam 5 kadang. Tapi ini ada waktu istirahat ya kan? Ada. Weh, gila. Selebih mau sama waktu istirahat, kalau enggak ya pasti bakal Ya udah. Pada pulang semua, udah pulang. Enggak ada istirahat. Wah. Nah itu kan udah dites tuh. Habis itu pas pelaksanaannya itu pas 17-an ya? Iya benar. Nah pas 17-an itu pakai baju ini. Iya. Oh, ini. Keren Ini yang banget. disebut kalau nggak salah namanya PDU bukan? Iya. PDU itu apa artinya? Kayak dinas upacara. Oh, pakaian dinas upacara. Oh. Ih, Iya, itu, iya. ih cantik banget. Ini pas udah di Oh, Rosel waktu penaikan apa penurunan? Penaikan. Oh, penaikan ini. Oh, Oh, iya. penurunannya temennya Rosal juga. iya, anaknya Dika. Oh, Iya. iya. Ini dekat Oh, kan ya? ini kalau nggak salah namanya siapa? Pak Benyamin ya? Iya. Wah, Wis. hebat banget. Terharu nggak? Gimana ketemu beliau gitu? Ya senang. Seneng ya? Ya. Keren banget bajunya. Iya, Coba Rosel. dong kasih tahu ke Iya nih, boleh nih. Rose, Sahabat Rose, bajunya. baju boleh. Boleh berdiri Rose. Boleh berdiri. Nah, wis, cakep banget dari atas sampai bawah ya kan. Tuh lihat tuh bajunya. Keren banget kan? Sama kayak yang di foto sini. Bentukan bajunya Rosal itu PDU ya? Iya, PDU. PDU. Pakaian dinas upacara. Boleh Oke, itu silakan. lagi. Nah itu Rosalia Ningtyas, benar ya? Iya. Dari SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Nah itu penasaran di atas ini yang hijau itu apa sih? Epaulette. Oh, epaulette. Fungsinya Itu apa? Arti makna atau ada maknanya nggak? Di sini ada gambar bunga teratai. Oh, bunga teratai. Iya. Iya. bunga teratai itu maksudnya apa? Tahu nggak maknanya apa? Oke, it's okay. Oke, santai aja santai. Jadi upacara mulai jam berapa? Mulainya aku nggak ngeliat jam soalnya nggak pegang HP juga, terus nggak ada jam, nggak dikasih tahu jamnya. Waktu mau mulai ini panik atau deg-degan gak sih? Sedikit apa sih deg-degan sih? Deg-degan, takut Iya. salah ya? Takut salah ya, soalnya Iya. apalagi di tangganya kan, itu kan bagian yang aspal itu kan tadinya nggak ada yang apa sih penutup ya, penutup gitu. Itu ada jadi kayak aspal hampir nyambung sama tangga, untuk aku ngerabanya juga susah, bingung gitu loh. Oh, takut kesandung atau gimana? Enggak takut nyeblos. salah langkah. Oh, Oh, salah. takut injak. Iya, takut injak, salah iya. injak. Tapi lancar-lancar aja kan? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya. Senang gak sih? Suka dukanya nih dari awal pilih di sekolah, terus diajukan dari sekolah ke tingkat kecamatan, terus dari tingkat kecamatan ke tingkat kota, itu suka dukanya gimana gitu? Suka dukanya
Pasti ada sedihnya dong. Coba kita korek dia sedihnya nih. Iya, aduh, sedihnya. Coba sedihnya. Sad moment ya. Kalau yang sedihnya pas di latihan itu diomelin sih. Pak diomelin. Sedihnya karena sering salah juga, masih kurang fokus juga. Terus kadang suka apa ya? Ingat sama kangen juga sama orang tua, jadi kayak kurang fokus. Iya benar. Pas bulan sehari karantina gimana nggak kangen? Iya. Gak kangen pacarnya. Biasanya boleh bawa HP. Boleh, tapi Oh, boleh. boleh. Jadi Asrama. waktu itu dikasih cuma sekali doang buat ngabarin Orang tua. ngambil undangan untuk pengukuhan sama upacara. Itu sih. Tapi cuma ngomong sebentar doang, jadi nggak bisa. Iya, kangen. Jadi itu waktu di karantina seharian tuh kan berarti 14 hari nggak pulang ya, udah dari pagi sampai malam. Paginya kan latihan sampai sore tuh jam 5. Nah itu selesai jam 5 ngapain? Selesai jam 5 itu kan sampai asrama itu biasanya ada apel pulang. Terus dari situ selesai apel itu masuk ke kamar masing-masing untuk bersih-bersih badan, terus langsung setelah itu sholat maghrib. Habis selesai sholat maghrib itu makan. Udah makan itu, dan makannya itu dikasih waktu kadang cepet banget. Iya, biasanya kan biasanya kan misalnya kayak LDKS ya, dikasih Iya. makannya itu kasih waktu. Itu Cepet banget, apalagi harus tetap tegak, itu kadang capek banget. Wah, pengen makan. santai Ya, gitu. lagi makan ya, pengen nyantai. Udah. itu makannya di porsi. Bebas, Oh, bebas. nggak di porsi. Oh ngambil sendiri makannya? Untuk lauknya itu diambilin, tapi kalau kita mau nambah nggak apa-apa. Oh iya, tapi ada waktunya gitu. Iya. Aduh. Iya, diwaktuin. Kalau waktunya masih ada sisa banyak, bebas nambah gitu. Kalau tinggal dikit ya udah. Waktunya berapa menit? Main menit? Tergantung sih, tergantung dikasih waktu sama dari pihak sananya. Selesai makan itu ada pembinaan biasa. Pembinaan. Masih ada lagi. Iya. Oh, Ngantuk nggak tuh? Pembinaan ngantuk banget. Ya kan biasa ngantuk kan? Udah capek juga, capek terus Udah. ngantuk. Udah pas pembinaan tuh udah merem-merem. Tapi itu nggak ditegur sama sekali. Kadang kalau misalnya nggak ketahuan ya enggak. Kalau ketahuan ya udah. Terus tidurnya jam? Berarti tidurnya jam? Tidurnya jam 10. Itu juga kadang tuh kadang kan nyuci baju kan. Nyuci baju Oh, terus nyuci baju? buat Oh, iya, buat benar besok sih. dipakai lagi Iya, terus iya. habis selesai nyuci baju ya udah tidur. Itu karantina kamar mandinya sendiri-sendiri atau ganti-gantian? Kan hotel gitu. Jadi satu kamar ada kamar mandi gitu. Oh iya. Kirain kan ganti-gantian dulu kayak pesantren jadinya. Kalau gitu nggak bakal cukup. Iya benar sih. Bener. Tadi aku pengen nanya nih, pelatihan di sana gimana? Galak-galak atau gimana? Ya galak karena untuk kitanya lebih Iya, juga benar. kan lebih Iya. lebih cepat untuk nangkep apa yang diajarin gitu loh. Galaknya masih galakan yang di mana nih? Galakan di luar atau yang di sini? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Dan terbiasa berarti. Ya, tadi seputar yang tadi tuh tidurnya nyenyak atau enggak tuh? Kayak kan nih udah capek nih. Kan kalau pribadi nih saya tidur. Nah, kalau capek tuh malah nggak bisa, kayak badan tuh malah kalau badan udah capek nih, pegel-pegel tuh nggak bisa tidur karena badan pegel. Jadi kayak harus nyari aktivitas biar bisa lebih capek terus baru ketiduran gitu loh. Enggak sih, karena Tuh. bener-bener Karena udah cemburu Oh, capek. udah bener-bener karena capek ya. tidak Udah capek banget. itu langsung tidur. Jadi tidur tuh udah. Bangun itu Bangun jam. Bangun itu jam 4 kadang didok-dok Oh, ada yang ngedorin pintu. Ada ngedorin Wah, pintu. kaget nggak tuh? Kaget. sih. Pasti tidurnya gak kerasa tiba-tiba Iya, jam 4 aja. Baru kayak berasa baru tidur gitu langsung dibangunin. Capek. Aku juga dulu pas tidur LDKS pernah itu digedor-gedor kenceng banget dan aku juga pertama kali langsung panik kan, bangun-bangun ya udah deh sabarin aja ya kan. Kalau misalkan ngomel-ngomel sama pelatihnya yang di sana kan gak enak ya. Nah, kira-kira nih buat Rosel ada tips atau nggak trik nih biar jadi paskibraka kayak Rosel nih yang mau bagi, ada tipsnya nggak nih kira-kira? Tipsnya
Mungkin doanya yang kenceng, sholatnya yang rajin, kan. Nggak boleh durhaka dulu, biar kepilih. Minta restu orang tua juga sih. Oh iya benar tuh, wah penting. Durhaka nggak kepilih. Nggak kepilih kalau untuk itu kan untuk rajin olahraga, terus memperbaiki badan juga, terus itu minta restu orang tua juga, pokoknya itu sih. Iya. Ya, kayak gitu. Nah tingginya tinggi ya. Kalau Untuk tinggi. Putra berapa Putra tingginya? Kita 175. Itu minimal maksimal. Iya, minimal. Minimal. Tapi ini maksudnya Iya nyampe. Kalau Putri 165 oh, minimal. minimal. ini mah langsung out. Gak masuk ya. Putri 165, Putra 175, benar ya? Ya. Nah, Apa tuh? jadi yang tadi pas dipilih sama sekolah itu berarti dipilih di tingginya dulu ya? Ya, di tingginya dulu. Di tingginya dulu sebenarnya sama apa ya? Kan di syarat itu good looking itu enak dipandang. Jadi biar Ada good lookingan. aja. Aduh, jahat banget sih. Ada maksudnya looking-lookingnya. Good lookingnya bukan apa, enak dipandang juga. Oh, iya, paham. Supaya ini juga bisa laku. Iya, benar. Tapi Rosa juga termasuk. Iya. Mas apa ya? Iya, maksudnya dengan generasi yang sekarang ini tuh banyak banget kan orang yang insecure karena mananya itu banyak yang good looking. Ya kan? Iya benar. Tapi kadang aku juga sering insecure sih. Oh, insecure kenapa? Ya, Ay, gak boleh gitu, gak boleh insecure kita. banyakin bersyukur. Iya, benar. Benar. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Benar. Nah, Rosel, buat jadi paskibraka ini ada syarat kayak misalnya jadi paskibraka kayak sebelumnya pernah jadi paskibraka atau enggak SMP-nya pernah jadi paskibraka gitu? Enggak ada syarat sama sekali. Nggak Itu ada. Nggak ada. Tapi dulu pernah SD atau Iya pernah SD. SMP pernah ikut paskibra. Pernah. Iya. Tapi Kalau misalkan itu ya kalau itu kan untuk paskibraka itu berarti dia ikut paskibra, didaftarin dari paskibra itu sih. Oh, di iya. berarti nggak ada syarat tertentu dari latar belakangnya harus paskibra dulu dari dulu Enggak dari dulu. Harus dari dulu. Tapi dulu pas SD atau SMP itu masuk paskibra juga kan? Iya. Nah itu masuknya itu pernah lomba nggak? Nggak pernah ya? Baru kali ini? Baru ikutan? kali ini, iya. Oh, gitu. Soalnya di SMP itu paskibranya kurang aktif, jadi nggak pernah ikut lomba. Waduh. Berat nggak selama mengikuti proses seleksi kayak jadi paskibraka? Berat. 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 Ya pengen berat tapi harus bisa gitu. Iya, karena keinginan juga. Waktu tahu nih waktu udah tampil jadi paskibraka bawa baki, perasaannya gimana? Seneng kah kayak nih udah berjuang udah latihan gitu ya? Senang akhirnya latihan yang selama 14 hari itu ya Terbayarkan ya? Iya. walaupun hasilnya menurut aku kurang maksimal juga. Kurang maksimal kenapa? Karena menurut aku juga aku masih banyak salah. Oh, baik kan salah. Iya. Salahnya biasanya di mana gitu? Yang menurut Rosel, oh ini kayaknya harus Ada yang di gerakan sih. Gerakan langkah gitu. langkah tegak maju. Iya. Nah selesai dari upacara 17 Agustus itu selesai itu kalian ngapain? Anak yang paskibra? Selesai 17 Agustus Terus ada sesi foto dulu atau Ada. mungkin ada ngapain? ada sesi foto untuk pas acara selesai penaikan itu ada juga sesi foto, penurunan juga ada. Kalau penurunan itu kan dibagi 2 tim. Oh Jadi iya. aku tim pertama. Jadi yang tim pertama yang sudah penaikan itu memperhatikan untuk tim yang penurunan. Oh iya. Emang pelatihnya di sana nggak ngajarin lagi? Untuk Iya buat jadi kan tadi tuh kata kamu kan ini ya pas penurunan itu langsung suruh ngeliatin gitu loh. Emang di situ emang pelatihnya nggak ngajarin lagi atau gimana? ngajarin Lagi. Tapi kan harus- selama latihan itu kan kadang dibagi-bagi, bisa penurunan bisa penaikan. Terus pas tugasnya itu kan
satu kali doang. Jadi kalau yang misalkan bagian penaikan, penurunan gitu. Oh, bagi 2 tim. Iya. Berarti Rosal ini udah menempuh langkah panjang yang benar-benar panjang ya untuk menjadi pembawa baki. Jadi berarti jadi pembawa baki ini nggak gampang ya, benar? Iya. Apaan? Saya juga kan selalu bawa bendera merah putih. Oh iya benar tuh. Tremor nggak? Hampir. Itu pegangnya harus kayak gimana tuh? Sedada atau gimana sih? Harus 90 derajat? Lurus. Lurus. Kakinya gimana tuh gerakannya? Kakinya tetap itu. Tetap lurus ke bawah. Iya. Maksudnya tetap sesuai postur gitu. Iya. Oh. Hentakannya ada yang lebih kencang atau gimana? Hentakannya. Iya kayak udah nggak sih hentakan gitu tek gitu. Oh gini nih. Maksudnya kakinya nih harus samain yang sebelahnya kan pasti. Iya. Nah ini pasti kan kalau jalan-jalan kayak ini terus pegang tangan ini ribet dong pasti. Iya. Itu gimana tuh perasaan? Harus bisa sih nahan. Latihannya jadi selama latihan Rosel ini megangin baki terus. Iya. Waduh. Tangannya pegang ada. Rosel bakinya nggak berat kan maksudnya kayak nggak sampai berkilo-kilo. Tapi pas pelatihan nggak dikasih apa gitu di macam-macam di atasnya. Dikasih batu sih. Batu. Oh. Itu apalagi harus ditahan kan pegel banget. Iya. Ya mau bagi doang gitu ya. Iya. Nah, nih yang mungkin sering jadi attention buat anak paskibra. Buat yang perempuan itu kan biasanya senyum, kalau laki-laki enggak. Itu kenapa tuh? Coba. Untuk menampilkan wajah sangarnya sih. Oh, Biar kalau kelihatan laki-laki. sangar. Kalau perempuan biar kelihatan Senyum. aura anggunnya. Oh iya. Nih kan kelihatan tuh. Rosel senyum belakangnya juga. Nah, yang cowoknya enggak tuh. Ya kan? Batin banget ya? Iya benar juga. Capek nggak tuh senyum terus? Pegel. Iya benar. Kalau misalkan senyum, Diomelin. iya Iya. Diomelin. Senyum terpaksa berarti ini. senyum terpaksa. Apalagi kalau senyumnya kelihatan terpaksa itu, senyum kamu terpaksa banget. Waduh. Iya. Nah, ini upacaranya di mana? Di lapangan Cilenggang. Serpong. Iya. Oh iya. Tahu. Banyak wawasan nggak sih pas sampai situ? Banyak. Maksudnya banyak dapet teman gitu. Banyak dapat Iya. Teman baru ya. dapat teman baru, keluarga baru juga. Wih, keluarga baru. Keluarga ya, langsung Iya, keluarga. Terus pengalaman selesai Rosal di sini mungkin Rosal bakal Rosal apain kayak mungkin bakal diajarin ke adik-adiknya yang di sini atau mungkin gimana? Pengalamannya ya bakal aku ajarin buat ke adik-adik aku nanti yang mungkin ikut seleksi juga atau yang di sekolah juga aku bakal ajarin. Tahun depan pasti ngirim lagi dong. Iya. Pasti deh. Pasti harus dong. Harus. Kan SMK ini tuh termasuk sekolah yang muridnya itu banyak prestasinya. Alhamdulillah. Termasuk Rosal ini nih, Iya. prestasinya keren banget. Dah. Bisa bawa baki. Tingkat kota. Iya, tingkat kota. Nyusul tingkat nasional, oke? Siap. Oke. Untuk tahun 2023 ya, semoga nasional. Amin. Wah. Jadi kayak kalau misalkan menurut aku tuh kayak gini tuh berat ya. Harus dipilih dulu. Terus kalau misalnya nggak dapet tuh nyeseknya Saksi. gak main. Iya. Udah ampun ya. Sak banget ya. bener-bener. Gimana temennya? Aku tuh pengen nanya, syarat-syaratannya itu pas masuk sini tuh bekasnya apa aja? Oh iya, pemberkasan. Pasti ada tuh pemberkasan. Ada nggak waktu pemberkasan? Pemberkasan ada. Oh. Syarat-syaratnya itu surat izin juga, surat izin dari orang tua, terus surat izin di sekolah juga, terus banyak sih. Sebenarnya aku pernah dengar sih kemarin pas Rosal menang, itu tuh aku dengar cerita dari temennya Rosal juga. Katanya Rosal itu pernah hampir sakit ya? Iya, pernah hampir nggak kepilih karena sakit. Iya, itu gimana tuh? Karena waktu itu kan hari Minggu itu kan pulang pendidikan dan latihan paskibra sekolah juga. Tuh karena capek juga mungkin akhirnya kurang fit. Hari Selasa itu sempat drop juga sebenarnya. Terus mama pernah nyuruh hari Rabu itu udah libur aja. Tapi karena aku juga maksain, ya maksa, ya udah nggak apa-apa masuk aja kan.
akhirnya aku masuk sampai jam 12 itu pulang karena beres-beresin barang kan. Akhirnya pulang hari Kamis berangkat. Itu kondisi aku juga masih kurang fit. ya, belum benar-benar sembuh. Terus akhirnya pas hari Kamis itu berangkat sampai asrama itu kan ada pemeriksaan kesehatan. Kayak kesehatan aku kurang fit. Iya, akhirnya Di tes kesehatan. di tes kesehatan akhirnya apa sih nggak Gimana? aku nggak kelihatan nggak sehat gitu loh. Kayak, Oh iya. Iya, terus gimana? nah aku juga sempat takut soalnya waktu itu dibilang di grup itu karena kalau misalkan sakit bakal diganti sama cadangan. Aku udah takut banget di situ. Aku kira tuh bakal diganti, ternyata enggak. Itu dikasih waktu untuk istirahat. Akhirnya hari Minggu itu aku balik lagi untuk ikut latihan. Nah, di situ pas di tes kesehatan alhamdulillah udah membaik gitu. Alhamdulillah. Udah di pas di tes kesehatan itu aku udah takutnya masih ini kan, masih kurang sehat. Pas di tes ternyata alhamdulillah membaik gitu loh. Nah, karena di situ kan aku baru banget sembuh ya. Aku paksa ikut latihan. Dan aku nggak ikut pemanasan dulu. Sakit lagi? Pingsan. Oh aduh, dia langsung pingsan. Pingsan karena mungkin kaget gitu ya. Oh, Latihannya badannya kayak drop. gini. Kaget ya, benar Yes. kaget. Karena kan baru sembuh banget, jadi pingsan ya. Akhirnya aku cuma disuruh ngeliatin aja, jangan ikut. Baru ikut efektifnya itu lagi hari berikutnya, jadi seterusnya alhamdulillah sih sebenarnya. Alhamdulillah. Terus itu tuh kan aku pengen nanya nih, kenapa Rosel betah gitu masuk Paskibra? Karena benefit Rosel ikut Paskibra itu keuntungannya kenapa? Iya. Jadi Karena bisa kan, bertahan iya. nih. Aku lebih suka ini, aku suka karena bisa ngajarin aku untuk disiplin waktu. Iya sih, untuk bisa lebih menghargai waktu gitu loh. Jangan manajemen buang waktunya waktu. baik ya. Iya benar. Jadi jangan buang waktu yang nggak penting gitu. Iya. Jadi kesimpulannya apa nih? Ini kita bisa ngambil pelajaran mungkin dari yang Rosel ceritakan ke kita. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita harus berjuang sungguh-sungguh kan, nggak boleh setengah-setengah gitu. Tuh, buktinya tadi Rosel tuh usahanya Berat banget kan, kalau nggak sungguh-sungguh pasti udah berhenti di tengah tuh pasti. Wah, Rosel tuh hebat banget. Karena dia punya kemauan yang Iya, gitu benar. Karena kita harus punya kemauan dulu. Kalau kita nggak punya kemauan, nggak bakal tercapai dong tujuannya. Buktinya Rosel lagi sakit juga mau tetap Iya, ya. kepilih gitu. Siapa sih yang nggak mau? Siapa sih? Nah, terima kasih buat Rosel udah mau sharing nih ke kita seputar bagaimana menjadi paskibraka tingkat kota, membawa baki dan kayak kita udah sampai di penghujung acara dan sudah waktunya bagi kita untuk pamit undur diri. Tapi ini sebelum kita penutupan kan kita harus jargon dulu. Jargon khas pose. Rosel ikutan ya? Ikutan, ayo. Oke. Pose podcast suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Yeay. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk kirim kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya @podcastsuara4_. Nah, sampai jumpa untuk Sobat Pemisa di rumah di episode selanjutnya Pose. Dadah.